Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha. Pada video kali ini, ceritanya memasuki part yang kelima. Keseluruhan ceritanya ditulis oleh Mbak Naila Nur Fajriya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Satu-satunya orang yang pernah memanggilnya sayang adalah Agatha, kekasihnya. Lalu apakah memang benar jika Agatha itu telah tiada? Hati Stephen semakin diselimuti ketakutan. Pikirannya dilema dengan apa yang dikatakan oleh sosok itu padanya. Kedua lelaki yang tengah terkapar itu kini telah sadar. Mereka dengan perlahan memanfaatkan situasi rumit ini untuk segera kabur melarikan diri dari tempat itu. Saat mereka berhasil keluar dari kamar jenazah itu, tiba-tiba saja Clara ini bangkit, segera berlari ke arah lelaki yang mengaku petugas medis tadi. Sebelum itu, Clara kemudian mengambil gunting besar bekas dokter forensik itu menjahit mayat Mukidi. Dengan badan yang masih merasuki roh, Clara ini tanpa sadar menancapkan gunting itu tepat mengenai punggung keduanya. Lelaki itu pun terjatuh dengan simbahan darah yang mengalir dari tubuhnya. Saat Clara mendekatkan langkahnya pada mereka, dengan sisa tenaga yang masih tersisa, mereka mencoba untuk berlari dan menghindari serangan Clara. "Sejauh apapun kalian berlari, kalian harus mati di tanganku," ucap Clara dengan senyum menyeringai. Kedua pria itu berlari menuju lorong rumah sakit dengan tergopoh-gopoh. Tetesan darah terus mengucur dari badan mereka hingga menjatuhi lantai rumah sakit. Seisi rumah sakit melihat tragedi berdarah tersebut. Untung saja manajer rumah sakit tidak ada di tempat. Jika Pak Sujatmiko sampai melihat kejadian itu, entah bagaimana pihak rumah sakit itu harus menjelaskannya. Setelah memasuki lorong, kedua lelaki itu pun berlari ke arah yang berbeda. Satunya menaiki lift dan satunya lagi berlari menuju koridor rumah sakit melalui anak tangga darurat. Beberapa pihak kepolisian, begitupun Stephen, turut serta mengikuti kemana langkah Clara berlari mengejar dua lelaki yang masih belum jelas apa tujuannya kemari itu. "Brengsek, siapa wanita itu?" Omel lelaki berbadan besar itu sambil terus memegangi pundak bagian belakangnya yang tertusuk oleh gunting. Clara berjalan menuju lift kedua rumah sakit untuk menuntaskan dendam dari arwah yang merasukinya. Matanya semakin memerah, masih dengan gunting yang dipenuhi dengan darah pada genggamannya. Setelah sampai pada koridor rumah sakit, lelaki bertopi dan berjaket hitam itu tidak tahu lagi akan lari kemana. Sudah tidak ada jalan lagi baginya. Jika ia memilih meloncat dari atas balkon, itu sama saja seperti bunuh diri. Lelaki itu kemudian memutuskan untuk kembali dan melangkah melalui tempat sebelumnya. Namun saat akan berjalan, ia melihat Clara sudah berdiri tepat di belakangnya. Lelaki itu pun melangkah mundur perlahan, sedangkan Clara tetap maju dan mengacungkan gunting tajam itu ke arahnya. Dengan sigap Clara ini menarik tubuh lelaki itu, menancapkan benda tajam itu berulang-ulang kali ke perut lelaki tersebut. "Wah!" Lelaki itu berteriak kesakitan memegangi perutnya yang kini telah dibanjiri oleh genangan darah segar. "Apa kau ingat saat kau menancapkan pisau itu berkali-kali ke tubuhku?" Lelaki itu pun melotot mendengar ucapan Clara. "Ya, akulah arwah itu. Arwah wanita yang kau perkosa lalu kau bunuh, yang kemudian
dengan keji kalian mencincang tubuhku layaknya seekor hewan. Tambahnya lagi, lelaki itu semakin terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya. Ia sekarang ingat bahwa roh yang merasukinya adalah arwah Agatha yang jenazahnya hingga saat ini belum diketemukan. Pergilah kau ke neraka. Tanpa ampun, Clara pun segera mendorong tubuh lelaki itu dari atas balkon. Lelaki itu pun jatuh ke bawah dan tewas seketika. Ia meninggal tepat di atas mobil Stephen. Tubuhnya yang sudah tidak berdaya tertancap oleh pecahan kaca. Clara tersenyum puas melihat kematian tragis lelaki itu. Kemudian ia melangkah pergi untuk menyusul lelaki berbadan besar yang masih terus berlari dan menghindari dari kejarannya. Sesaat kemudian Stephen dan para petugas sampai di atas balkon tempat kejadian tersebut. Mereka sudah mendapati lelaki itu tewas secara mengenaskan. Stephen melihat ke bawah. Ia terkejut melihat mayat itu jatuh tepat di atas mobilnya. Kini mobil Stephen pun mengalami kerusakan parah. Namun ia tidak merisaukannya atau malah memikirkan tentang biaya perbaikannya. Yang ada di otaknya sekarang adalah di mana Clara saat ini setelah berhasil menuntaskan dendam roh yang merasuki dan mengendalikan tubuhnya untuk membunuh dua lelaki yang masih belum diketahui identitasnya itu. Astaga, bukankah mereka ada dua orang ya? Stephen pun segera berlari menyusul Clara, sedangkan para anggota dari kepolisian turun ke bawah untuk mengevakuasi jasad lelaki yang sudah tidak bernyawa tersebut. Cepat, ambilkan tandu, perintah kepala polisi itu kepada petugas medis yang masih berkerumun menyaksikan kejadian itu dari atas balkon bersamanya. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau terus memburuku? Ucap lelaki bertubuh kekar itu pada Clara. Kau tidak ingat kepadaku? Baiklah, akan aku tunjukkan wujudku yang sebenarnya. Roh penasaran itu pun kemudian keluar dari tubuh Clara. Kini arwah itu berdiri tepat di hadapannya. Kau? Iya, ia benar-benar kaget setelah mengetahui wujud menyeramkan yang keluar dari badan Clara. Masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata apa yang dibilang anak buahnya memanglah benar. Wanita yang diperkosa dan dibunuhnya kala itu kini sudah menjadi arwah gentayangan yang akan menuntut balas atas kematiannya. Agatha akan terus mendatangi para pelaku yang sudah membunuhnya sampai jasadnya itu diketemukan dan dikuburkan dengan layak. Bahkan penjara pun tidak akan cukup bagi kriminal keji seperti mereka. Mendengar ucapan dari mulut arwah penasaran yang dibunuhnya tempo lalu, Sumarno, lelaki berbadan besar itu nekat menaiki loteng rumah sakit demi menghindari serangan yang akan diberikan oleh arwah itu melalui tubuh Clara. Sial, sudah mati masih saja menyusahkan. Marno ngomel sambil terus menaiki loteng. Stephen melihat Clara dengan sigap menaiki loteng itu tanpa bantuan alat apapun. Ia khawatir jika arwah yang merasukinya nantinya akan membuat temannya celaka. Astaga, apa yang harus kulakukan? Ia bingung hendak menyusul tapi harus mengambil tangga terlebih dahulu. Itu pun membutuhkan waktu yang lama. Stephen lebih mengkhawatirkan jika apa yang dilakukan arwah itu nantinya akan menjatuhkan korban lagi. Apalagi roh itu semakin brutal. Ia tidak akan berhenti sampai semua pelaku yang memperkosanya itu terbunuh. Tiba-tiba Andre datang menyusul Stephen bersama Dimas dan juga Marisa. Steph, ada apa? Iya, ini ada apa sebenarnya ini? Dan darah apa ini? Ucap Andre bersama teman-temannya sambil melihat sekeliling lantai yang dipenuhi kucuran darah. Lihatlah wanita yang naik di atas loteng itu. Siapa dia? Seru Marisa sambil menunjukkan ke atas. Mereka pun menengadahkan kepalanya. Siapa dia, Steph? Kok pakai Snelly rumah sakit ini ya? Tanya Andre. Dia temanku.
dokter baru di sini. Sudah, nanti aku jelaskan detailnya. Sekarang bantu aku dulu. Bagaimana caranya membuatnya itu turun? Omelnya kepada Andre. Dimas dan Andre pun segera mengambil tangga di gudang belakang rumah sakit. Sedangkan di atas, perkelahian sengit telah terjadi. Sumarno berusaha untuk menghindari kejaran Clara, namun ia tidak menyangka jika wanita itu dengan cepat telah menarik kakinya sambil menancapkan sebuah gunting yang berada di genggamannya. "Ah, sakit!" Suara erangan Marno ketika gunting itu menusuk telapak kakinya. Ia mencoba melepaskan kakinya dari cengkraman tangan Clara, namun tubuh mereka berdua malah terjatuh ke bawah. Kepala Clara terbentur dengan sangat keras. Ia pun tidak sadarkan diri dengan luka yang berada di dahinya. Sedangkan Marno berhasil meloloskan diri walaupun dengan keadaan kakinya yang tertusuk. Bro, ini tangganya." Dimas dan Andre pun datang dengan membawa tangga darurat. "Buat apa? Lama sekali kalian. Lebih baik kalian saja yang naik ke atas." Stephen kemudian menyerocos tidak jelas. Kemudian segera turun menghampiri Clara yang sudah dikerumuni oleh banyak orang. "Aneh, katanya suruh ngambil tangga," ucap Andre sambil menggaruk kepalanya. "Astaga, lihat wanita yang terkapar itu. Bukankah dia tadi itu yang naik ke atas loteng ya?" seru Dimas sambil menunjuk ke bawah, di mana di situ ada Clara yang sudah tidak sadarkan diri. "Ya ampun, jelas saja Stephen marah. Ayo kita ke sana," sahut Andre yang kemudian mengajak Dimas untuk turun membantu Stephen. Para petugas medis segera membawa Tandu dan membawa Clara untuk segera mendapatkan perawatan. Di situ Stephen terus memegangi tangan Clara dan turut mengantarnya sampai temannya itu mendapatkan penanganan. Dokter Ira, yang merupakan dokter umum di rumah sakit itu, sudah standby menunggu kedatangan Clara di ruangannya. "Dok, tolong dok." Wajah Stephen mulai panik saat melihat darah yang keluar terus-menerus dari kepalanya. "Mohon, dokter Stephen ini tenang dulu, saya akan membantu untuk membalut lukanya," ujar dokter Ira, yang kemudian memberikan isyarat kepada Andre untuk menenangkan Stephen terlebih dahulu. "Tingkahmu memperlakukannya seperti kau tengah memperlakukan Agatha saja," seru Andre sambil mengernyitkan dahinya melihat Stephen yang terlalu berlebihan mencemaskan keadaan Clara. Stephen melirik temannya. Ya aku kan cuma khawatir saja. Jangan berasumsi yang aneh-aneh deh. Aku masih tetap milik Agatha kok sampai kapanpun," tukas Stephen, kemudian berlalu meninggalkan Andre yang merasa tidak enak padanya. Kau mau kemana?" teriak Andre. "Cari angin sebentar," sahut Stephen dari kejauhan. Stephen melangkah menuju tempat parkir. Ia menggelengkan kepalanya melihat keadaan kaca mobilnya yang pecah dan juga genangan darah di mana-mana. "Harusnya ku ajak saja Andre tadi untuk membawa mobilku ke tempat servis." Stephen ini mulai mendumel sendiri. Ia kemudian keluar dari kawasan rumah sakit dengan berjalan kaki menuju kafe tempat di mana ia dan juga almarhum kakaknya pernah menghabiskan waktu bersama. Seorang anak kecil tepat di jalanan depan kafe tengah mengerang kesakitan sambil memegangi lututnya yang berdarah. Stephen pun segera berlari untuk menghampiri anak yang tengah terluka itu. "Astaga dek, kamu kenapa?" tanya Stephen kepada gadis kecil itu. "Zara diserempet om," ucapnya lirih menahan goresan di kakinya. Ya sudah, kita masuk ke dalam kafe itu ya, sekalian om obati lukanya," ajak Stephen. Ia menggendong anak kecil itu dan membawanya masuk ke dalam kafe langganannya. Sebelum itu, Stephen ini memesan menu dulu di kasir, kemudian membawa Zara untuk membersihkan darah pada kakinya di toilet kafe tersebut. Dengan telaten, Stephen ini mengguyur tetesan darah di kaki Zahra menggunakan air pada keran toilet. Lalu, mengambil 2 buah plester di kantungnya dan menempelkannya pada kaki Zahra yang tergores. "Makasih ya om dokter baik banget," celetuk Zahra yang seketika membuat Stephen ini terperangah. Dari mana ia tahu mengenai profesi Stephen? Sungguh aneh.
Kok kamu tahu kalau Om ini dokter? Tanya Stephen pada gadis bernama Zahra itu. Zahra hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia pun menggandeng tangan Stephen menuju meja kafe. Zahra lapar? Tanya Stephen. Zahra tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Stephen pun mendudukkan Zahra di sebuah kursi kafe sambil menunggu makanannya datang. Stephen merasa tidak asing dengan wajah anak itu. Sepertinya ia pernah melihatnya sebelumnya, tapi di mana? Rumah Zahra di mana? Stephen ini mencoba mencari tahu asal-usulnya. Sekejap kemudian, makanan yang dipesan pun datang. Zahra pun langsung melahap santapan yang ada di depannya itu. Zahra nggak ada rumah, punyanya gubuk, seru Zahra sambil mengunyah makanan di mulutnya. Stephen merasa iba dengan apa yang dikatakan oleh Zahra. Melihat Zahra dengan lahap menyantap makanan yang dipesannya itu, hati kecil Stephen merasa bahagia. Orang tua Zahra di mana? Stephen mulai bertanya lagi. Zahra menggelengkan kepalanya. Enggak ada, Zahra cuma punya nenek, ucapnya polos. Mendengar kalimat yang dilontarkan Zahra, Stephen merasa terasingkan. Ia teringat akan perlakuan orang tuanya padanya. Apa yang dialami oleh Zahra mungkin lebih beda sedikit dengan kehidupannya. Bedanya, ia masih ada orang tua tetapi selalu haus akan kasih sayang. Sedangkan Zahra, orang tuanya sudah tiada. Namun, masih ada neneknya yang masih menyayanginya. Om, boleh nggak makanan ini Zahra bawa pulang? Seru Zahra sambil menyudahi makannya. Kenapa harus makanan sisa sayang? Om akan pesankan yang baru untuk nenek Zahra ya di rumah. Stephen ini tersenyum dan mencubit kemas pipi Zahra. Wah, makasih ya Om. Om baik banget sama Zahra. Oh iya, Zahra pernah lihat Om di balkon rumah sambil menggendong kakak cantik, ujar Zahra. Stephen ini yang meneguk segelas minuman menjadi tersedak sampai terbatuk-batuk. Ia kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Zahra. Kakak cantik siapa? Om kan tinggal sendiri di apartemen, jelas Stephen. Zahra mengernyitkan dahinya. Ia menatap dalam-dalam mata Stephen. Rupanya yang dilihat Zahra adalah arwah Agatha yang bergentayangan, yang ikut kemanapun Stephen akan melangkahkan kakinya. Sejenak Stephen ini terdiam, merenungi semua ucapan Zahra. Siapa anak kecil itu sebenarnya? Sejak pertemuan pertama, Stephen sudah merasakan ada yang aneh dengannya. Dia tahu jika dirinya itu dokter, dia juga tahu mengenai tempat tinggalnya, dan wanita itu, siapa yang Zahra maksud. Semua teka-teki itu semakin membelit dan berputar-putar di otaknya. Om, lagi mikirin apa? Tanya Zahra pada Stephen yang melamun. Oh, astaga, dia tahu semuanya, celetuk Stephen dalam hati. Zahra tiba-tiba pergi dengan membawa bungkusan makanan yang sudah dipesankan oleh Stephen. Anak kecil itu berjalan keluar ke arah pintu kafe menuju jalan raya. Zahra, tunggu, teriak Stephen. Berapa mbak total semuanya? Sebelum itu, Stephen membayar tagihan bil dulu ke kasir kafe. Semuanya 375.000 kak, seru petugas kasir itu padanya. Ia pun memberikan uang sejumlah 400.000, kemudian segera pergi menyusul Zahra. Kak, kembaliannya. Saat petugas kasir itu mengambilkan uang kembalian untuk Stephen, ia mendapati Stephen sedang berlari menuju pintu keluar kafe. Ambil aja mbak, teriak Stephen dari kejauhan. Zahra, mau kemana? Kok tiba-tiba ninggalin om? Tanya Stephen pada Zahra. Pulang om, kasihan nenek di rumah, sahut Zahra sambil melihat kiri dan kanan jalan raya. Zahra, tunggu di sini sebentar ya. Om ambil kendaraan dulu. Om antar Zahra pulang sampai ke rumah, oke? Ujar Stephen kepada Zahra. Ia menyuruh agar Zahra menunggunya sebentar di sana. Zahra mengangguk dan duduk di tepi jalanan sambil menunggu kedatangan Stephen. Stephen dengan terburu-buru mencari keberadaan Andre. Mungkin saja Andre ini sedang menunggu Clara di ruangan ICU bersama dengan Marisa. Bagaimana Clara? Tanya Stephen. Dia baik-baik saja kok. Dari mana lo?
Harusnya kau yang menunggu di sini, bukan kami. Andre balik bertanya. Mana kunci mobilmu? Ujarnya pada Andre. Untuk apa? Kau mau kemana lagi? Tanya Andre heran. Ah, sudah mana? Aku ada urusan sebentar. Andre pun kemudian mengeluarkan kunci mobil dari kantungnya dan diserahkannya kepada Stephen. Oh iya, titip Clara dulu ya, teriaknya. Ia lalu mengambil mobil Andre yang ada di parkiran, lalu berangkat untuk menjemput Zahra yang sudah menunggunya di tepian trotoar dan mengantarkannya pulang. Zahra memberikan petunjuk pada Stephen letak arah rumahnya. Kata Zahra, rumahnya lumayan dekat dengan rumah sakit tempatnya bekerja. Dan juga tidak jauh pula dari apartemen Stephen, mungkin berjarak sekitar 1 kilometeran saja. Zahra terus menatap Stephen yang pada saat itu tengah fokus mengemudi. Terkadang, Stephen juga melirik ke arah Zahra. Sungguh tatapan Zahra membuatnya merasa tidak nyaman. Apalagi yang ada di pikiran bocah itu. Batinnya pun mulai bertanya-tanya. Kok ngeliatin om terus dari tadi? Kenapa? Tanya Stephen. Zahra hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia pun mengalihkan pandangannya dan menatap pemandangan luaran melalui celah kaca mobil. Stephen bingung melihat perilaku gadis cilik itu, sekejap bicara jujur, sekejap terdiam, dan sorotan matanya yang tajam seakan menandakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Stop om. Tiba-tiba Zahra menyuruhnya untuk berhenti. Gadis kecil itu pun turun dari mobil Stephen dan berjalan menuju gang sempit. Zahra mau kemana? Stephen pun turut mengikuti Zahra dari belakang. Mobilnya ia kunci, kemudian ia tinggalkan di pinggir jalan begitu saja. Terlihat di depan mata Stephen sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu. Kaki Zahra melangkah menuju kediaman yang berbentuk gubuk itu. Di depan rumah kecil itu sudah berdiri seorang nenek renta yang kiranya sudah sedari tadi menunggu kepulangan cucunya. Dari mana kamu? Mau menjelang petang kok baru pulang? Nenek itu bertanya pada cucunya. Zahra hanya tersenyum sambil menyodorkan sebuah makanan yang dibawanya. Permisi nek, seru Stephen. Nek, ini om dokter. Om ini yang membelikan Zahra makan dan mengantarkan Zahra pulang, ucap bocah lugu itu. Nenek itu pun mengernyitkan dahinya, memandang Stephen dari atas hingga bawah. Mari masuk nak. Nenek itu mempersilahkan Stephen. Maaf, rumah nenek berantakan. Zahra, tolong bantu masukkan pakaianmu di keranjang. Sambil memungut-mungut satu persatu pakaiannya, Zahra pun turut membantu neneknya itu. Duduk nak, nenek ke belakang sebentar. Jangan repot-repot nek, seru Stephen yang mencegah nenek itu membuatkan sesuatu. Tidak apa-apa, hanya segelas minuman saja kok. Tidak baik membiarkan tamu yang datang tanpa minum atau makan, tuturnya pada Stephen. Kemudian segera berjalan dengan bantuan tongkatnya menuju dapur. Setelah membantu neneknya itu membereskan rumah, Zahra kemudian duduk di samping Stephen. Ia memandang Stephen sambil tersenyum. Kenapa Zahra senyum-senyum begitu? Tanya Stephen. Ia juga ikut tersenyum melihat kelakuan bocah itu. Sini, Zahra bisikin sesuatu, ucapnya lirih. Stephen pun kemudian mendekatkan telinganya ke arah Zahra. Emang, om gak capek ya? Tiap hari gendong kakak cantik itu terus, serunya pada Stephen. Ia kemudian menatap Zahra, mengernyitkan dahinya, kemudian berdiri dan menoleh ke kanan kirinya. Siapa Zahra? Jangan nakut-nakutin om deh, celetuk Stephen. Mendengar ucapan Zahra, ia pun jadi merinding sendiri. Beberapa menit kemudian, nenek Zahra pun datang dengan segelas teh dan sepiring singkong rebus di tangannya. Dengan sigap, Stephen ini membantunya untuk meletakkan makanan itu ke meja kecil di depan Zahra. Ada apa Zahra? Kamu mengganggu om dokter lagi ya? Tanya neneknya. Ah, tidak begitu nek. Cuman tadi Zahra itu usil nakut-nakutin saya, jelas Stephen. Siapa yang nakutin? Emang beneran kok.
Om sedang gendong kakak cantik, seru Zahra. Ucapan itu spontan keluar dari mulut gadis polos itu. Neneknya kemudian menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang mau nenek jelaskan tentang Zahra, ucap nenek itu pada Stephen. Iya nek, silakan, sambil meneguk teh yang dibuatkan nenek Zahra. Zahra, tolong masuk ke kamar sebentar ya, nenek mau bicara dengan om dokter, pintanya pada cucunya. Baik nek. Zahra kemudian segera berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Setelah melihat Zahra sudah memasuki kamarnya, barulah nenek itu menceritakan tentang asal-usul Zahra yang sebenarnya. Zahra sebenarnya bukan cucu kandungku, ungkap nenek itu, yang sekaligus membuat Stephen ini kaget. Maksud nenek, bagaimana? Tanya Stephen lagi yang semakin penasaran. Dulu, waktu Zahra berumur 2 tahun, nenek menemukan dia sedang bersembunyi di semak belukar yang ada di belakang gubuk nenek. Dia dalam keadaan ketakutan kala itu. Nenek bingung harus berbuat apa. Nenek juga tidak tahu Zahra anaknya siapa, tuturnya. Saat nenek tanya, Zahra cuma bilang takut. Katanya dia bisa melihat sosok hantu menyeramkan yang menculiknya. Nenek berasumsi bahwa Zahra telah diculik oleh wewe gombel. Setelah kejadian itu Zahra sering main sendiri, ketawa sendiri, dan kadang juga tiba-tiba nangis tidak jelas. Tawanya lagi. Semua penduduk di sini mengucilkan Zahra, menganggap Zahra ini adalah anak aneh. Pernah suatu hari nenek sedang memergoki Zahra. Dia sedang bermain dengan boneka kesayangannya. Nenek pikir itu hal yang wajar pada anak umumnya. Tapi setelah mata nenek melihatnya sendiri, nenek percaya bahwa Zahra bukan anak sembarangan. Nenek melihat boneka yang dimainkan Zahra juga bergerak dengan sendirinya. Timpal nenek itu yang menjelaskan kejadiannya secara rinci. Lalu, apa maksud nenek? Zahra mempunyai indera keenam gitu? Tanya Stephen dengan raut muka seriusnya. Ya bisa dibilang seperti itu, pungkas nenek Zahra. Nenek tinggal dulu sebentar. Meninggalkan Stephen dan menuju ke kamar Zahra. Setelah beberapa langkah, Nak, kemarilah. Nenek itu melambaikan tangannya kepada Stephen. Ia menghampiri nenek Zahra yang masih berdiri dengan menatap ke dalam kamar Zahra. Iya nek, ada apa? Ucap Stephen heran. Mengapa tiba-tiba nenek itu memanggilnya? Lihatlah, sambil menunjuk ke kamar Zahra. Zahra? Dia bicara dengan siapa nek? Tanya Stephen. Coba nak dokter masuk dan tanya pada Zahra sendiri, ucap nenek itu sambil tersenyum, kemudian pergi meninggalkan Stephen. Atas izin dari nenek Zahra, Stephen pun memasuki kamar bocah indigo itu. Mata Stephen ini menangkap sendiri bahwa Zahra tengah berbicara sendiri sambil memainkan boneka yang ada di depannya. Zahra main sama siapa? Stephen duduk di sampingnya. Sama kakak cantik yang om gendong tadi, celetuk Zahra. Stephen menghela nafas panjang. Ia mengelus rambut bocah perempuan yang ada di depannya itu. Batinnya sedang memuat sesuatu tentang ciri anak yang mempunyai sixth sense atau indera keenam. Kemampuan yang Zahra miliki ini sama halnya seperti kemampuan yang dimiliki almarhum dari kakak satu-satunya Stephen. Itu terjadi saat mama dan juga papanya membawa kakaknya ke psikolog. Namun, semua hasilnya normal. Kakaknya sedang tidak dalam fase berhalusinasi. Kemudian, mereka membawa kakaknya ini ke paranormal. Disitulah semuanya terungkap, bahwa sejak usia 7 tahun, mata batin kakaknya itu sudah terbuka. Bahkan, saat akan meninggalkan dunia ini, kakaknya pun juga berpesan kepada Stephen
sebelum kejadian itu terjadi dan merenggut nyawanya. Ia harus menggantikan tugasnya untuk selalu menjaga kedua orang tuanya. Stephen pun tidak ada pikiran bahwa itu adalah pertanda terakhir dari kakaknya sebelum ia meninggalkannya untuk selama-lamanya. Stephen sadar bahwa setiap anak terlahir istimewa serta membawa keberuntungan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, dari banyaknya anak yang lahir di dunia ini, ada beberapa anak yang dipilih untuk memiliki kemampuan khusus yang berbeda dengan anak lainnya, atau yang bisa dipanggil dengan sebutan anak indigo. Setelah itu, merajuk pada peraduan warna aura antara nila dan juga biru tua yang dimiliki anak dengan ketajaman indera keenam. Anak indigo ini ialah anak-anak yang dianggap istimewa karena memiliki kemampuan yang berkaitan dengan dunia supranatural. Mereka juga kerap dianggap memiliki kemampuan layaknya paranormal, seperti dapat membaca pikiran orang lain atau memprediksi masa depan. Tak hanya itu, kebanyakan anak indigo juga punya watak yang unik dan lebih peka dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Meski begitu, secara fisik anak indigo terlihat sama seperti anak-anak yang lain. Sarah, Om boleh nanya nggak? Tanya Stephen dengan sedikit bimbang. Tanya saja Om, serunya sambil memainkan bonekanya. Siapa yang Sarah panggil kakak cantik itu? Om boleh tahu nggak? Stephen bertanya kembali. Sarah meletakkan mainannya. Bocah itu mulai menggenggam tangan Stephen. Om beneran pengen tahu? Ujarnya meyakinkan lagi. Stephen ini kemudian menganggukkan kepalanya. Pejamin mata Om. Kalau Zahra belum ngomong buka, jangan dibuka ya Om, ucapnya dengan polos. Saat Zahra fokus menetralisir penglihatannya kepada Stephen, tiba-tiba telepon Stephen ini berbunyi. Kring, kring, kring. Sebentar ya Zahra, Om mau angkat telepon dulu ya, seru Stephen yang kemudian meninggalkan Zahra begitu saja. Iya Andre, katakan, celetuknya di telepon. Cepatlah ke rumah sakit sekarang, pinta temannya itu. Ada apa Andre? Halo? Halo? Telepon tiba-tiba terputus. Stephen pun kemudian bergegas untuk kembali ke rumah sakit dan mengurungkan niatnya untuk mengorek teka-teki tentang sosok misterius yang dilihat oleh Zahra. Sebelum itu Stephen ini berpikir lebih baik ia mengajak Zahra saja. Siapa tahu dengan adanya Zahra, Stephen bisa menemukan petunjuk baru. Zahra, ayo ikut Om. Stephen langsung menggendong Zahra. Sebelum itu, ia meminta izin dahulu kepada neneknya. Setelah mendapatkan persetujuan, Stephen pun segera menuju mobil yang diparkirkannya di jalanan tadi. Ia meletakkan Zahra dan juga mendudukannya di sampingnya, kemudian memasangkan seatbelt pada tubuh Zahra. Kemungkinan ia akan melaju dengan kecepatan tinggi karena khawatir jika telepon dari Andre tadi itu ada hubungannya dengan keadaan Clara. Pelan-pelan Om, Zahra takut, rengek bocah itu sambil tangannya mencengkram erat lengan Stephen. Tenang sayang, Zahra pegangannya, ucap Stephen. Sesamanya di rumah sakit, Stephen langsung menghampiri Andre. Ada apa? Bagaimana Clara? Tanyanya khawatir. Sudah, masuklah ke dalam. Dari tadi dia itu terus saja menangis dan juga memanggil namamu. Jelas Andre. Stephen pun langsung buru-buru masuk ke ruangan tempat teman masa kecilnya itu dirawat. Siapa anak kecil yang digendong oleh dokter Stephen itu? Marisa bertanya pada Andre. Andre hanya mengangkat bahu tanpa menjawab pertanyaan dari Marisa. Mereka hanya berharap semoga saja keadaan Clara lekas membaik dan mereka semua bisa menuntaskan pekerjaannya yang belum selesai untuk mencari keberadaan Suster Agatha. Steph, tangisan Clara pecah ketika melihat wajah Stephen di depannya. Iya Ra, aku di sini. Stephen langsung menggenggam tangan Clara dan berusaha menenangkannya. Aku takut Steph, apa yang terjadi padaku sebelumnya dan darah apa yang ada di bajuku ini? Beberapa pertanyaan dilontarkannya kepada Stephen.
Tenang, nggak apa-apa. Kamu sudah aman. Aku bersamamu di sini, ujar Stephen sambil menghapus air mata Clara yang mengalir. Siapa anak itu, Steph? Clara melirik Zahra yang bersembunyi di belakang Stephen. Oh, ini Zahra. Sini sayang, jangan takut. Stephen menggandeng tangan Zahra dan menuntunnya untuk berkenalan dengan Zahra. Zahra takut, Om. Kakak cantik itu marah, ucapnya. Clara yang mendengar perkataan Zahra menjadi heran. Steph, dia ngomong apa? Kakak cantik siapa? Tanya Clara pada Stephen. Shh, nanti aku jelasin. Kamu istirahat dulu ya, perintahnya pada Clara. Iya, tapi kamu temanin aku di sini. Please, Steph, please, pinta Clara sambil mengatupkan tangannya. Stephen ini mengangguk, namun Zahra ini merasa tidak nyaman dengan tatapan sosok arwah yang ada di ruangan itu. Sosok itu menatap dengan raut muka marah ke arah Clara. Kak, jangan, seru Zahra yang mencegah arwah itu untuk tidak mengganggu Clara. Melihat Zahra yang semakin peka dengan kehadiran mereka yang tidak kasat mata, Stephen pun langsung menggandengnya dan mengajaknya untuk keluar dari ruangan tersebut. Shh, jangan di sini ya Zahra, nanti orang-orang akan tahu tentang kemampuan kamu, ujar Stephen lirih memberitahu Zahra. Zahra hanya mengangguk tanpa memberitahu Stephen yang sebenarnya mengenai apa yang dilihat oleh mata batinnya itu. Mungkin Zahra merasa ini bukan waktu yang tepat. Anak kecil itu juga tidak mau mengganggu waktu istirahat Clara. Namun Zahra lega karena bisa menghalangi arwah wanita yang dipanggilnya kakak cantik itu untuk tidak mengganggu atau menyakiti Clara lagi. Zahra bisa merasakan ikatan kuat antara arwah itu dengan Stephen. Walaupun beda dunia, namun cinta dan kenangannya untuk Stephen dia bawa hingga nafas terakhirnya. Anak kecil itu duduk di kursi ruang tunggu yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Sementara itu, Stephen masuk ke dalam untuk menemani Clara sebentar. Gadis yang berumur 6 tahun itu bingung harus menjelaskan bagaimana nantinya kepada Stephen. Bagaimana gadis seumuran dia bisa menguak sebuah misteri pembunuhan yang belum terungkap. Mungkin melihat mereka yang tidak kasat mata merupakan hal yang biasa bagi Zahra. Namun, untuk membongkar sebuah kejahatan untuk menemukan jasad Agatha, Zahra perlu seseorang untuk mendampinginya. Bocah lugu itu berpikir, hanya Stephen lah yang bisa membantunya untuk menyelesaikan semua ini. Dengan melenggangnya keadaan, Zahra ini merasa suntuk sekali jika hanya duduk-duduk saja sambil menunggu entah kapan Stephen akan keluar dari ruangan itu. Anak perempuan berambut ikal itu pun berjalan melihat suasana rumah sakit untuk mengusir rasa suntuk dan kantuk yang melandanya. Jam rumah sakit itu pun mulai berdenting dan berbunyi. Waktu sudah tertuju pada pukul 8 malam. Sudah 1,5 jam lebih Stephen ini membawa Zahra ke rumah sakit tempatnya bekerja itu. Zahra melangkah menuju lobi rumah sakit. Kemudian ia berjalan ke kiri dan menemukan sebuah taman yang cukup asri. Di depan taman itu terdapat sebuah gudang yang pintunya tergembok. Zahra bermain-main di sebuah ayunan kayu di taman itu. Mata awas anak itu melihat beberapa makhluk dari dunia lain yang mengerumuninya, seakan ingin ikut bermain bersamanya. Batinnya mengatakan, mungkin saja mereka adalah seseorang yang pernah meninggal di sana, atau bisa jadi mereka adalah penghuni lama rumah sakit itu. Ia terus bermain tanpa rasa takut, bagai acuh tak acuh dengan situasi di sekelilingnya. Walaupun sebagian dari mereka ada yang berwajah mengerikan, seperti mukanya yang hancur, sosok lelaki yang mencari anggota tubuhnya, juga termasuk arwah wanita cantik yang kini ikut duduk bersamanya di ayunan kayu tersebut. Zahra tersenyum saat tangan dingin itu membelai rambutnya. Meskipun sudah tiada, wajah pucat arwah itu masih tetap cantik sekali. Dan itu sama saat dia hidup dulu. Ya, dia adalah Agatha, seorang wanita yang kini berkentayangan untuk menuntut balas atas kematiannya, sampai jasadnya diketemukan dan dikuburkan dengan layak. Kak,
Zara mohon jangan melukai orang lagi, pintanya kepada arwah Agatha. Agatha hanya tersenyum dan menundukkan pandangannya. Demi ambisi dendamnya, Agatha telah membunuh dan juga melukai banyak orang, termasuk Clara, yang saat ini masih berada dalam proses penanganan karena benturan hebat di kepalanya. Zara janji deh sama kakak, Zara akan berusaha menemukan tubuh kakak, pucuknya lagi, agar arwah Agatha tidak menumbangkan korban selanjutnya. Agatha terbang melayang, kemudian menuliskan sesuatu dengan goresan darah di sebuah kaca jendela gudang yang berada tepat di depan Zahra. Temukan aku dengannya. Zahra mengejanya dan mulai menghafalkan tulisan di kaca jendela itu. Sejenak ia terdiam, otaknya mulai memikirkan sesuatu. Kemudian, gadis kecil itu pun berlari untuk menemui Stephen dan membicarakan hal yang serius mengenai pesan yang dituliskan oleh Agatha tadi. Brak! Tanpa sengaja Zahra menabrak tubuh Marissa, membuat beberapa berkas yang dibawanya menjadi beterbangan dan berhamburan di lantai. Marissa segera memungut berkas penting itu. Zahra pun turut membantunya mengumpulkan lembaran itu dan diserahkannya kepada Marissa. Maaf kak, Zahra buru-buru tadi, ucapnya pada Marissa. Iya, nggak apa-apa kok. Lain kali hati-hati ya. Loh, kamu bukannya anak yang bersama Dr. Stephen tadi ya? Tanyanya pada Zahra. Zahra hanya mengangguk, kemudian berlalu meninggalkan Marissa yang masih memunguti berkas yang terjatuh itu. Anak aneh, celoteh Marissa. Zahra melihat Stephen sedang berbicara dengan seorang teman seprofesinya. Tanpa berpikir lagi, anak itu pun segera menghampirinya. Om, ikut Zahra sebentar, sambil menarik tangan Stephen. Loh, mau kemana Zahra? Om masih ada pasien yang harus ditangani ini. Stephen kemudian berlutut untuk memberikan pengertian pada Zahra. Tapi om, ini penting, ujar gadis kecil itu yang terus memaksanya. Sebentar aja kok om, please, Zahra mohon, rengeknya sambil mengatupkan tangannya. Akhirnya, Stephen pun mengiyakan. Ia lalu turut mengikuti langkah kaki Zahra yang membawanya pergi ke arah taman. Ayo om, cepat sedikit, celetuk bocah perempuan itu. Sesamanya di sana, Zahra menunjuk ke sebuah kaca jendela gudang. Ia memberikan isyarat agar Stephen melihat sendiri pesan yang disampaikan Agatha. Ada apa Zahra? Stephen kemudian menelusuri semua sisi sudut rumah sakit, namun masih tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Zahra. Tulisan di kaca itu om, baca om, pintanya pada Stephen. Tulisan apa? Mana? Nggak ada sayang, sahut Stephen penuh yakin. Loh, tadi kakak cantik itu menuliskannya di sini, seru Zahra yang tetap ngotot dengan apa yang dilihatnya sebelumnya. Sudah ya, ayo kita masuk. Setelah om selesai bertugas, nanti Zahra om antar pulang ke rumah. Om masih belum mengerti sebenarnya siapa yang Zahra panggil dengan sebutan kakak cantik. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita bahas lagi soal ini ya. Ayo masuk, tutur Stephen lalu kemudian menggandeng Zahra dan masuk ke dalam rumah sakit. Zahra masih menoleh ke arah yang sama, tempat di mana arwah Agatha tadi menyuruhnya untuk mempertemukan Stephen dengannya, melalui goresan darah yang ada di kaca jendela gudang itu. Namun yang jadi pikiran Zahra saat ini adalah, mengapa tulisan itu tiba-tiba menghilang saat Stephen ini tiba di sana? Ataukah mungkin Agatha sendiri yang menghilangkannya? Tapi kenapa? Otak Zahra ini mulai berimajinasi, mencoba menerima asumsi bahwa dirinya masih belum bisa membuktikan tentang keberadaan Agatha yang telah menjadi arwah penasaran. Stephen pun menitipkan Zahra ke bagian administrasi. Kebetulan di situ ada suster Inggit dan juga suster Rani yang sedang bertugas. Niatnya tadi adalah menitipkannya kepada Marissa, namun agaknya Marissa tengah repot membantu Andre menangani pasiennya.
Ia tidak mau mengganggu seseorang yang sedang bertugas, apalagi membebaninya dengan menitipkan Zahra kepada mereka. Memang, seharusnya Zahra ini adalah tanggung jawabnya, tapi dikarenakan tugas maka Stephen juga harus profesional. "Sus, tolong titip adik saya sebentar ya. Terima kasih," ucapnya kepada kedua suster itu, kemudian berlalu pergi meninggalkan Zahra yang nampaknya masih memikirkan hal janggal yang dilihatnya di depan taman. Saat kedua suster itu sibuk dengan data para pasien dan juga keluarga pasien yang membayar tagihan administrasi, mata Zahra menangkap suster yang ditabraknya tadi tengah masuk melalui lobi rumah sakit dengan menenteng ember kecil dan lap lusuh di tangannya. Nampak ia buru-buru sekali masuk ke dalam rumah sakit itu dan berjalan lurus menuju lorong, mungkin saja ingin meletakkan ember itu kembali ke toilet. Namun yang menjadikannya Zahra heran adalah bukannya pihak rumah sakit sudah menyediakan seseorang untuk bagian kebersihan. Lalu mengapa suster itu dengan tiba-tiba keluar dari area rumah sakit sambil membawa ember yang berisikan air? Zahra kemudian menyimpulkan tentang menghilangnya noda darah di kaca jendela tadi. Untung saja suster itu tidak menyadari kehadiran Zahra di meja administrasi. Ataukah mungkin suster Marisa yang menghapus tulisan itu? Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu part yang ke-6. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, ya kalian tentu saja saksikan terus di channel ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian. Video ini saya akhiri. Pokoknya nantikan terus kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan juga kelanjutan ceritanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.